Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Dini dari kelas 11 MIPA 4, kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan terjadinya minyak bumi dan komposisi minyak bumi. Sebelumnya, minyak bumi merupakan komoditas hasil tambang yang sangat penting peranannya dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi. Proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad trenik yang tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun. Lumpur tersebut kemudian berubah menjadi batuan, sedimen, dan sisa-sisa organisme mengalami peruraian menjadi minyak dan gas di bawah tekanan dan suhu tinggi. Oleh karena berasal dari sisa-sisa organisme, minyak bumi dan gas alam sering juga disebut sebagai bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tergolong sumber daya alam yang tak terbarukan sebagaimana proses pembentukannya yang sangat lama. Komposisi minyak bumi. Komposisi minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besarnya, sekitar 90 hingga 97%, terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Marsyanda dari 11 MIPA 4. Saya mau menjelaskan kimia yang nomor 2. Soalnya yaitu pengolahan minyak bumi dan kegunaannya dan fraksi minyak bumi dan kegunaannya. Yang ke-1, pengolahan minyak bumi. Minyak bumi mengandung banyak sekali senyawa hidrokarbon yang masih bercampur aduk. Hasil olahan minyak bumi yang pertama yaitu gas LPG, kegunaannya untuk bahan bakar kompor, bahan bakar mesin BBG, dan bajai BBG. Yang kedua bensin, sebagai bahan bakar kendaraan. Yang ketiga ada solar, kegunaannya untuk mesin-mesin truk atau bus. Yang keempat ada minyak tanah, kegunaannya bahan bakar kompor dan bahan bakar untuk mengusir serangga. Yang kelima ada oli, kegunaannya untuk mengatur grade, kekentalan oli, dan kualitasnya. Dan yang kedua ada fraksi minyak bumi serta kegunaannya. Yang ke-1, solar, bahan bakar kendaraan. Fraksinya hanya didapatkan melalui pemanasan pada suhu. Yang kedua ada volumes atau oli, yaitu oli dalam berbagai mesin. Fraksinya hidrokarbon alkana. Yang ketiga ada lilin, yaitu bahan korek api atau sebagai penerang. Fraksinya dari minyak mentah melalui pemanasan. Yang keempat ada minyak bakar. Kegunaannya bahan bakar PLTU. Fraksinya terbentuk residu pada datlitat fraksi akhir. Yang kelima ada petroleum ether. Kegunaannya dalam proses ekstraksi senyawa organik. Dan yang keenam ada pelumas, kegunaannya bahan pencegah keausan. Yang ketujuh ada gas, kegunaannya bahan baku dari LPG. Yang kedelapan ada nafta, kegunaannya bahan pembuatan dalam produk cat. Yang kesembilan ada minyak tanah, kegunaannya bahan kompor tradisional dan bahan bakar pesawat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan membandingkan mutu bensin seperti Pertamax, Pertalite, dan Premium. Yang pertama ada Pertamax. Pertamax merupakan jenis BBM dengan angka oktan minimal 92 berstandar internasional. Karena memiliki oktan lebih tinggi, maka Pertamax bisa menerima tekanan pada mesin berkompresi tinggi, sehingga dapat bekerja dengan optimal pada gerakan-gerakan piston. Hasilnya, tenaga menggunakan Pertamax lebih maksimal dibandingkan menggunakan BBM jenis lain seperti Pertalite dan Premium. Yang kedua ada Pertalite. Pertalite merupakan bahan bakar gasolin yang memiliki angka oktan 90 serta berwarna hijau terang dan jernih.
Pertalite memiliki angka oktan lebih tinggi dibandingkan dengan premium. Pertalite lebih tepat digunakan untuk kendaraan bermesin bensin yang beredar di Indonesia. Yang ketiga ada premium. Premium merupakan bahan bakar mesin dengan angka oktan minimal 88. Warna premium itu kekuningan yang jernih, serta harganya lebih relatif murah jika dibandingkan dengan Pertamax dan Pertalite. Penggunaan premium pada mesin berkompresi tinggi akan berdampak pada mesin mengalami knocking. Knocking adalah yang biasa mengacu pada suara mesin yang kasar terus-terusan. Nama saya Renaiza. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pembakaran bahan bakar bagi kesehatan dan juga lingkungan. Bagi kesehatan, dampak ini tergolong menjadi dua bagian. Yang pertama, gangguan kesehatan tingkat rendah, dan yang kedua, gangguan kesehatan tingkat tinggi. Untuk gangguan kesehatan tingkat rendah meliputi yang pertama, iritasi pada mata, hidung, dan juga mulut. Yang kedua, menurunnya stamina. Dan yang ketiga adalah pusing atau sakit kepala. Untuk gangguan kesehatan tingkat tinggi meliputi yang pertama adalah penyakit pada sistem pernafasan dan juga paru-paru. Contohnya seperti asma, penurunan fungsi paru-paru, dan juga kanker paru-paru. Yang kedua, leukemia atau kanker darah. Biasanya disebabkan karena paparan gas benzena lewat saluran pernafasan. Yang ketiga, penyakit kardiovaskular yaitu penyakit jantung dan juga stroke. Yang keempat, kelainan sistem imun, dan yang kelima adalah meninggal dunia. Dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan adalah yang pertama adanya hujan asam. Hujan asam disebabkan oleh belerang oksida dan oksida nitrogen. Hujan asam dapat menyebabkan kerusakan hutan, kerusakan biota air, dan juga kerusakan bangunan. Yang kedua adalah pemanasan global yang disebabkan oleh karbon dioksida. Karbon dioksida ini berasal dari pembakaran minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Dan yang ketiga adalah polusi udara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.